ya, terutama yang Birma ya. Birma, Madagaskar dan Mosambik itu 3 yang hampir sama. Di sini ada contoh 4 buah batu rubi ya yang kebetulan kita sudah periksa di sini ya. Nah, batu rubi ini ada originnya berasal dari 3 negara. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Konten kali ini saya ingin membahas soal origin ya. Gimana sih cara membedakan origin ya, terutama ruby. Ya, jadi ruby itu warna boleh sama ya. Penampilan boleh sama. Cuma origin itu bisa berbeda-beda ya. Gimana perbedaannya? Ya, nomor 1 tidak bisa dilihat dengan warna. Itu sudah pasti tidak bisa dilihat dengan warna, dan penampilan juga tidak bisa. Jadi cara ngelihatnya gimana? Kita harus mengenali cacat di dalamnya ya. Dengan kata lain, inklusi yang ada di dalam batu rubi tersebut ya. Jadi ada ciri-ciri inklusi yang nanti saya bisa tunjukkan di buku saya. Kemudian nanti bisa dibedakan ya, terutama yang Birma ya. Birma, Madagaskar dan Mosambik itu 3 yang hampir sama. Di sini ada contoh 4 buah batu rubi ya yang kebetulan kita sudah periksa di sini ya. Nah, batu rubi ini ada originnya berasal dari 3 negara. Yang manakah itu? Nah, nanti kita lihat perbedaannya ya. Jadi yang mau saya bahas ini kan warna bisa aja sama 1, 2, 3. Nanti kita akan lihat setelah ini di spektrum bisa saja berbeda-beda dengan penampilan yang seperti ini. Oke, dengan warna seperti ini ya. Mari habis ini kita bisa lihat spektrum dari UV Visnir. Letak geografi yang berbeda, otomatis spektrum yang dihasilkan dari batu rubi ini juga pasti berbeda. Nah, di sini ada ruby yang tadi kita lihat, yang pertama itu ada yang dari Madagaskar ya. Jadi ruby Madagaskar bentuk spektrumnya kalau di UV Visnir seperti ini. Nah, ada lagi yang dari Mosambik ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Yang sini ada yang satu misalkan ini ada lengkungan dan turun. Kemudian yang kedua ini ada lengkungan dan ada sedikit lengkungan. Nah, ini dari Mosambik. Ada satu lagi yang dari Birma ya. Ini kadarnya ada 2 lengkungan seperti ini. Jadi bisa dibedakannya hanya dengan seperti ini. Kalau untuk ini hanya untuk memastikan 100% dari spektrumnya itu ya. Nah, kalau dari inklusi sebenarnya biarpun penampilannya sama dengan warna yang kurang lebih sama, ternyata 3-tiganya tidak mempunyai origin yang sama ya. Jadi bisa saja warna tidak menjamin origin. Nah, inklusi hanya membantu tapi tidak menentukan. Jadi harus digabung dengan menggunakan inklusi dan menggunakan spektrum ya. Karena bisa saja dari satu daerah ke daerah yang lain ada cacat yang mirip, seperti bentuk kristalnya bisa sama, seperti juga fingerprintnya bisa sama, atau root tiles needle-nya juga bisa sama ya. Jadi kita tidak bisa juga melihat dari inklusi. Kadang-kadang ada yang kita bilang sebagai overlapping. Overlapping itu apa? Yang mirip-mirip sehingga bisa aja identifikasinya bisa memiripkan seperti
apa itu namanya, origin yang bukan seharusnya. Kita akan melihat ada beberapa contoh cacat yang ada di poster saya. Oke, nah di sini ada ciri-ciri cacat dan ciri-ciri root tiles dari 3 batu yang berikut. Kurang lebihnya misalkan dari Birma seperti ini ciri cacatnya, ya. Ini dari Birma. Kemudian ini ada yang dari Mosambik, mirip Mosambik ini ada yang dari Mosambik, ya, ini Mosambik. Ini ada lagi yang dari Madagaskar, ya, oke, ya ini mirip-mirip sebenarnya cirinya, makanya tidak bisa dibedakan dari cacatnya. Jadi kadang-kadang harus memakai dari spektrum untuk membantu, ya, oke. Demikian tips dari saya untuk membahas tentang origin di Ruby, ya. Apabila ada konten yang ingin dibahas, silahkan taruh di komen di bawah ini. Jangan lupa saksikan dan subscribe di YouTube channel saya. Sampai jumpa.